بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaria Pramadaniwan, kelas 3 di kelas SDT Jematul Musakim. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Siti Azizah Nur, yaitu memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Bertempat di Gua Hiro yang terletak 6 km sebelah timur kota Mekah. Tujuan Nabi Muhammad SAW bertafakur agar bisa menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian dan juga terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Nabi Muhammad SAW tidak suka bergaul dan menjauhi orang yang senang mabuk-mabukan, foya-foya, dan berjudi. Jadi jiwa raga Nabi Muhammad benar-benar suci. Keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghalangi, bahkan Khadijah menyiapkan bekal bila Nabi Muhammad SAW akan bertafakur. Khadijah pun selalu berkata jujur kepada anak-anaknya ketika sang ayah sedang bertafakur. Dan anak-anak Nabi Muhammad SAW tidak pernah rewel bila ditinggal oleh ayahnya. Nabi Muhammad SAW akan kembali bila ia rindu pada anak-anak atau bakalnya telah habis. Dengan bertafakur maka akan membersihkan hatinya, pikirannya menjadi bersih dan tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah. 17 Ramadan 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW melihat cahaya terang benderang memenuhi Gua Hiro. Kemudian muncul malaikat Jibril yang mengangkul Muhammad, lalu berkata, "Malaikat Jibril, bacalah." Nabi Muhammad, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril, "Bacalah, bacalah, bacalah." Kemudian Malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Nabi Muhammad SAW meneruskan bacaan tersebut. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Hatinya bergetar, Nabi Muhammad SAW pulang dengan badan yang menggigil kedinginan, segera menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku. Nabi Muhammad SAW menggigil seperti terkena demam. Setelah merasa tenang, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua kejadian yang baru ia alami. Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW menemui saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal. Khadijah menceritakan apa yang dialami suaminya. Waraqah bin Naufal berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. Malaikat Jibril telah datang kepadamu, sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa. Kaumnya akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, jika aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Muhammad menjadi tenang kembali setelah mendengar nasihat Waraqah bin Naufal.
Khadijah juga merasa gembira mendengar suaminya diangkat menjadi nabi. Nabi adalah seorang yang dipilih Allah SWT untuk menerima wahyunya. Dengan telah diterimanya wahyu Allah SWT berarti Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi. Wahyu kedua yang turun adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Dengan turunnya wahyu tersebut jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga telah diangkat menjadi Rasul Allah SWT. Jadi Nabi SAW berkewajiban menyampaikan wahyu Allah SWT tersebut kepada seluruh umat manusia. Setelah turunnya wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwanya secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam selama 3 tahun lamanya dan terbatas pada keluarga dan para sahabatnya. Hal itu dilakukan agar masyarakat Mekah tidak kaget dan menolak yang sudah terbiasa menyembah berhala. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Ia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW yang baru berusia 10 tahun. Ia adalah pemuda muslim yang pertama. Orang ketiga yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengajak beberapa temannya yaitu menyusul Zaid bin Harithah, bekas budak yang diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian Ummu Aiman, pembantu keluarga Nabi Muhammad SAW sekaligus pengasuh Nabi SAW sejak kecil. Dakwah secara diam-diam telah membawa balasan orang masuk Islam. Orang-orang tersebut disebut dengan as-sabiqunal awalun, artinya orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Orang yang pertama langsung mendapatkan ajaran secara langsung dari Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Demikian semua manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu.
Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.